Sempat magang bentar di kayak food consultant company, tapi cuma bertahan 3 bulan. Kenapa kok? Good money, good salary, 9 to 5, tapi missing apa ya, the rush of kayak the adrenaline of fine dining aja sih. Yeah. Oke, pada itu ada adrenalin nih. Lumayan, karena Soalnya kalau gue ya, kalau gue makan ya, itu kayak sebenarnya tertata rapi apa segala macam. Adrenalin di dapurnya apa gimana? iya, karena biasanya lumayan intens mungkin ya, environment-nya, rutinnya dan atmosfernya lebih kayak very intense. Ya. Oke. Akhirnya setelah 3 bulan magang di food consultant, kok fine dining lagi? Gua nggak lanjutin di sana, gua balik lagi full time untuk kerja di fine dining. Di Indonesia? Itu di Chicago dan New York waktu itu. Oh, masih di sana. Total gua 4 tahun sampai 2016. 2016 pulang ke sini. Gua abis itu lanjut di Hotel Fairmont di Senayan. Oh iya. Iya. Jadi gua megang salah satu fine diningnya di lantai 22. Namanya Vino. Itu kan berarti masih muda banget ya? Karena kan dua aja kan umur 31. Tapi yang megang di Fairmont itu umur Itu waktu itu gua 25. itu apa itu trajektori yang normal buat orang-orang kebanyakan? Tidak. Gua lumayan apa ya, dapat opportunity yang lumayan cepat hitungannya Untuk usianya? untuk usia gua. Kok bisa? Sometimes kalau lu di kitchen mungkin opportunity is one thing, tapi habis itu lu harus prove yourself kan. Kalau misalnya memang makanan lu nggak enak, lu nggak bisa nge-lead the team. Karena buat gua chef itu skill set ya. Iya. Jadi sometimes lu bikin makanan enak nggak cukup. Lu harus bisa manage dan lead tim yang either kecil atau besar, mungkin umurnya lebih dari lu, segala macem. Lu bisa ngerti apa market, lu bisa ngerti soal cost, budget, finance, dalam mengelola restoran kan semuanya banyak. Jadi ya waktu itu gue sebenarnya lumayan berani ngambil itu, dan waktu itu tastingnya juga lumayan smooth sama GM-nya suka banget sama flavor profile dari makanan yang gue bikin. Dan dia juga sih make sense sama gue. Jadi waktu itu gue ngejalanin tahun pertama super happy with the performance of the restaurant. Gue prove myself juga, dan sejak itu jadi happy banget. Jadi over 3 tahun jadi bertumbuh banget. Restoran apa itu? Namanya View, Fine Dining View. Ya, dia basicnya European, tapi ada touch Asian. Ya. Jadi ketika lo kerja di View ini, apa head chef atau apa disebutnya itu? Head chef, betul. Lo yang create menunya, atau gimana? Yes, iya. Oh, gue pikir kayak ada satu restoran fine dining, kemudian kayak kamar dia udah punya pakem sendiri, terus siapa yang datang itu nggak gitu ya? Kebetulan karena sebenarnya ini case yang jarang juga. Jadi kenapa gue bilang gue lumayan privilege dan beruntung, karena biasanya kalau hotel bintang 5 itu kan restorannya udah bisa konsepnya dia Italian atau Japanese atau apa. Nah, View itu kalau gue bilangnya modern atau contemporary. Jadi chef driven banget. Jadi cuisine-nya itu based on profile dari chefnya. Jadi kalau chefnya ganti ya konsep dan cuisine-nya ganti gitu. Ya. Habis dari View 3 tahun kemana? Di View gue 3 tahun. Sebenarnya waktu itu gue happy banget. Gue nggak ada plan untuk kayak buka sendiri. Ya awal ada, ujung-ujungnya ada plan, tapi gue nggak mikir oke harus sekarang nih, karena waktu itu gue masih lumayan happy lah di sana. Performance restorannya juga lagi di puncak banget. Tapi tiba-tiba gue ketemu bisnis partner gue yang sekarang dia dulu waktu itu cuma taruh di restoran gue, tapi kita ngobrol makan nyambung sekitar 1 tahun ngobrol, akhirnya decide gimana kalau kita open something gitu. Berarti ini dari kamu? Berawal dari kamu lagi makan, terus suka makanannya, lalu apa dia manggil, lo ngomong sama chefnya? Jadi kebetulan aja. Jadi ceritanya nih, jadi basically Budi itu di industri juga. Tapi dia lebih fokusnya di dining room, di service side of the restaurant. Berarti bukan chef. Nah, dia kebetulan memang lagi benchmarking lah ya, kayak lagi cobain beberapa restoran. Nah, gue itu dulu
gue selalu percaya chef tuh harus ngobrol sama tamu whenever weekend lah. Jadi waktu itu di View kebetulan gue lebih intimate, jadi kapasitas cuma 20 orang. Jadi gue punya waktu untuk ke meja dan ngobrol. Nah jadi waktu itu kebetulan gue nyamperin meja dia. Dan waktu itu pas banget nih, gue selalu ngomong sama diri gue kayak buka restoran, gue pengen punya partner yang di depan. Dan jadi waktu itu pengen buka restoran, dia pengen dapetin chef yang di belakang. Gue udah pasti di belakang, jadi mementingkan the relationship sama tamu. Karena dia banyak misalnya kerja sama chef yang gue nggak mau ketemu tamu, gue di belakang aja gitu. Jadi kita berdua punya pandangan yang lumayan mirip. Tapi di awal pertemuan itu nggak langsung duduk mikir, kita bikin bareng nih, belum situ kan? Setahun. Kita cuma kayak catch up over coffee, ketemu di mana, ngobrol sampai 1 tahun, almost 1 tahun baru kayak keluar omongan, gimana kalau kita do something bareng gitu. Terus abis itu nggak langsung bikin ini dong? Ngapain dulu tuh? Kalau nggak salah kan ada private. Iya, jadi basically waktu itu gua